Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Saman Al-Hafid dengan NIM 25501911189. Saya di sini akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas kimia analisis dasar yang berjudul Analisis Kualitatif Senyawa Anorganik. Pada poin pertama, saya akan menjelaskan rancangan prosedur dari menganalisis senyawa yang telah ditentukan. Di sini saya mendapatkan senyawa AlNO3 atau aluminium nitrat. Dalam merancang prosedur analisis aluminium nitrat, di sini saya akan menggunakan blank identification, di mana blank identification ini hanya mencakup uji organoleptik, kemudian ada uji reaksi spesifik kation, kemudian ada uji reaksi spesifik anion, lalu menarik sebuah kesimpulan. Pertama-tama kita akan memulai pada pemeriksaan organoleptik. Pemeriksaan organoleptik ini mencangkup beberapa hal, mulai dari bentuk, warna, aroma atau bau, dan rasa. Namun, pada organoleptik kali ini, rasa tidak disarankan untuk dilakukan, dikarenakan sangat beresiko tinggi dalam kesehatan. Kemudian kita masuk ke pengujian organoleptik. Pertama-tama kita akan melakukan pengamatan bentuk. Ambil sedikit sampel aluminium nitrat, kemudian taruh di atas kaca arloji, lalu ratakan tipis-tipis untuk mencegah adanya penumpukan serbuk. Kemudian amati dari atas bentuk dan ukuran dari serbuk tersebut. Selanjutnya, untuk pengamatan warna, sama halnya seperti pengamatan bentuk. Ambil sedikit sampel aluminium nitrat, kemudian taruh di atas kaca arloji, ratakan tipis-tipis sehingga tidak ada yang menumpuk, lalu amati dari atas. Kemudian yang terakhir, ada pengamatan bau. Pertama-tama, ambil sampel aluminium nitrat, masukkan ke dalam wadah, kemudian pegang wadah agak jauh dari hidung, kemudian gibaskan tangan seperti ini menuju hidung. Bila menggunakan masker, turunkan masker sampai ujung hidung seperti ini, kemudian gibaskan. Gibaskan secara perlahan dan hisap secara hati-hati. Kemudian setelah sudah, kembalikan masker bila menggunakan masker, lalu amati dan catat. Selanjutnya ada analisis kation. Di sini saya akan menggunakan reaksi spesifik kation golongan 3, dikarenakan aluminium nitrat adalah kation golongan 3. Selanjutnya kita akan mulai menganalisis kation dari aluminium nitrat. Sebelum lanjut ke reaksi spesifik, pertama-tama kita akan membuat preparasi larutan aluminium nitrat. Pertama, ambil sedikit aluminium nitrat, masukkan ke dalam beker gelas 100 ml, kemudian larutkan menggunakan aquades hingga larut. Setelah membuat preparasi larutan sampel aluminium nitrat, kita lanjut ke reaksi spesifik yang pertama. Pertama-tama, siapkan tabung reaksi, masukkan 2-5 tetes larutan sampel aluminium nitrat, kemudian tambahkan NH4OH 2 tetes, kemudian tambahkan NH4Cl 2 tetes. Selanjutnya, dialiri H2S, lalu amati endapan yang terbentuk. Untuk reaksi spesifik yang kedua, ambil tabung reaksi, tambahkan 2-5 tetes larutan aluminium nitrat, kemudian tambahkan NaOH 2-3 tetes, kemudian tambahkan NaOH berlebih 3 tetes. Lalu amati endapan yang terbentuk. Untuk reaksi spesifik yang ketiga, ambil tabung reaksi, kemudian tambahkan 2-5 tetes larutan aluminium nitrat, kemudian tambahkan NH4OH 2-3 tetes, lalu tambahkan NH4OH berlebih 3 tetes. Lalu amati endapan yang terbentuk. Pada hasil pemeriksaan reaksi spesifik kation aluminium nitrat,
Dapat diketahui bahwa aluminium nitrat itu mengandung kation Al3+. Hal ini dibuktikan dari ketika lautan sampel ditambahkan NH4Cl dan NH4OH akan menghasilkan endapan putih. Ketika sampel ditambahkan NaOH dan ditambahkan NaOH berlebih, pertama-tama sampel akan mengalami endapan putih. Setelah ditambahkan NaOH berlebih, sampel akan kembali larut. Selanjutnya, ketika sampel ditambahkan NH4OH, sampel akan mengalami endapan putih. Dan ketika ditambahkan NH4OH berlebih, sampel tidak terjadi apapun. Setelah melakukan analisis kation, selanjutnya kita akan melakukan analisis anion. Pada reaksi spesifik anion yang pertama-tama siapkan tabung reaksi, lalu ambil sedikit aluminium nitrat, masukkan ke dalam tabung reaksi, tambahkan H2SO4 pekat sebanyak 2-3 tetes, kemudian panaskan secara perlahan. Lalu amati gas apa yang terbentuk. Untuk reaksi spesifik yang kedua, pertama-tama ambil tabung reaksi, masukkan sedikit aluminium nitrat, kemudian beri aquades 2-5 tetes. Selanjutnya tambahkan FeSO4 2-3 tetes, lalu miringkan tabung reaksi, tambahkan H2SO4 pekat secara perlahan 1 tetes. Kemudian sehingga terbentuk dua lapisan yang berbeda. Lalu diamkan, amati lapisan tersebut. Pada hasil reaksi spesifik anion dapat diketahui bahwa aluminium nitrat mengandung anion NO3-. Hal ini dibuktikan dari reaksi spesifik anion di mana ketika sampel ditambahkan H2SO4 kemudian dipanaskan secara perlahan akan menghasilkan uap asam yang berupa gas berwarna merah kecoklatan. Untuk reaksi spesifik yang kedua, ketika sampel ditambahkan FeSO4 kemudian ditambahkan H2SO4 secara perlahan akan membentuk cincin coklat pada batas dua lapisan cairan. Secara keseluruhan, kesimpulan dari menganalisis aluminium nitrat atau AlNO3, aluminium nitrat memiliki bentuk seperti serbuk atau kristal, berwarna putih, dan tidak beraroma atau memiliki aroma yang khas. Aluminium nitrat memiliki kation Al3+, dan memiliki anion NO3-. Selanjutnya, untuk poin kedua, saya akan melakukan analisis cemaran tembaga pada Simplicia kunyit. Untuk prosedur analisisnya sendiri, pertama-tama akan dilakukan uji organoleptik, dilanjutkan destruksi sampel, kemudian dilanjutkan reaksi spesifik, lalu ditarik sebuah kesimpulan. Sesuai prosedur analisis, pertama-tama akan dilakukan uji organoleptik yang mencangkup pengamatan bentuk, warna, bau, atau aroma. Seperti halnya tadi, tidak dilakukannya pengamatan rasa dikarenakan terlalu beresiko untuk kesehatan. Dalam pengujian organoleptik, pertama-tama akan dilakukan pengamatan bentuk. Ambil Simplicia kunyit, letakkan di atas kaca arloji, kemudian tebarkan secara merata agar setiap bagian dapat diamati. Kemudian amati dari atas, lalu catat, ambil kesimpulan. Selanjutnya, akan melakukan pengamatan warna. Ambil Simplicia kunyit, taruh di atas kaca arloji, lalu tebarkan secara merata untuk setiap bagian yang dapat terlihat, lalu amati dari atas, kemudian catat dan tarik kesimpulan. Selanjutnya, untuk pengamatan bau, pertama-tama sampel Simplicia kunyit dimasukkan ke dalam wadah dan wadah dijauhkan dari hidung, agak jauh dari hidung. Kemudian gunakan tangan untuk menggibaskan uap menuju hidung, dan bila menggunakan masker, turunkan masker hingga ujung hidung sampai ujung sini. Kemudian gibaskan seperti ini. Dihirup jangan terlalu dalam. Lalu turunkan, pasang kembali masker, lalu amati dan catat kesimpulan.
Selanjutnya akan dilakukan destruksi sampel. Di sini saya akan menggunakan destruksi sampel kering, dikarenakan lebih ramah kepada lingkungan. Pada destruksi kering, pertama-tama timbang 3 gram simplisia kunyit, kemudian taruh di atas cawan porselen, lalu dibawa ke McD makan bareng ya kan di situ. Duh, pada destruksi kering, pertama-tama timbang 3 gram simplisia kunyit, kemudian taruh di atas cawan porselen, lalu panaskan secara perlahan di atas hot plate hingga tidak berasap, lalu bawa dan masukkan ke dalam tanur pada suhu 500 sampai 600 derajat Celcius selama 3 sampai 2 dan 4. Pada destruksi kering, pertama-tama timbang 3 gram simplisia kunyit, kemudian taruh di atas cawan porselen, lalu panaskan secara perlahan di atas hot plate hingga tidak berasap. Lalu masukkan ke dalam tanur dengan suhu 500 sampai 600 derajat Celcius selama 2 sampai 3 jam hingga menghasilkan abu keputihan atau abu keabuan. Lalu dinginkan ke dalam desikator. Setelah dilakukannya destruksi kering, selanjutnya dilakukan uji spesifik. Sebelum melakukan reaksi spesifik, pertama-tama kita lakukan pembuatan larutan uji. Pertama-tama, hasil abu dari destruksi kering dimasukkan ke dalam gelas beker, kemudian ditambahkan HCl encer sebanyak 3 mili, lalu ditambahkan Aquades cukupnya. Bila ada residu yang tertinggal, maka ambil dan saring. Setelah larutan uji dibuat, selanjutnya masuk ke reaksi spesifik yang pertama. Ambil tabung reaksi, kemudian tambahkan 2-5 tetes larutan uji, kemudian tambahkan 2-3 tetes NaOH. Lalu amati warna yang terbentuk. Selanjutnya untuk reaksi spesifik yang kedua, siapkan tabung uji. Selanjutnya untuk reaksi spesifik yang kedua, siapkan tabung reaksi, tambahkan 2-5 tetes larutan sampel, kemudian tambahkan NH4OH 2-3 tetes, lalu tambahkan NH4OH berlebih sampai 3 tetes. Lalu amati warna yang terbentuk. Selanjutnya, untuk reaksi spesifik yang ketiga, ambil tabung reaksi, tambahkan 2-5 tetes larutan uji, lalu aliri menggunakan gas H2S. Lalu amati warna yang terbentuk. Secara keseluruhan, hasil reaksi spesifik menunjukkan bahwa simplisia kunyit mengandung cemaran tembaga Cu2+. Hal ini dibuktikan dari reaksi spesifik pertama, di mana sampel ketika ditambahkan NaOH akan menghasilkan warna biru muda. Untuk reaksi spesifik yang kedua, ketika sampel ditambahkan NH4OH akan menghasilkan warna biru muda. Kemudian ditambahkan NH4OH berlebih akan menghasilkan warna biru tua. Selanjutnya, bila sampel ditambahkan gas H2S akan menghasilkan endapan hitam. Maka, kesimpulan menganalisis cemaran tembaga pada Simplicia kunyit dapat diketahui bahwa Simplicia kunyit memiliki bentuk seperti rimpang, memiliki warna oranye sedikit gelap, dan memiliki aroma yang khas seperti kunyit pada umumnya atau aroma rempah. Dan Simplicia kunyit ini dapat diketahui memiliki cemaran tembaga yaitu Cu2+ dari hasil reaksi spesifik. Sekian dari saya harap video presentasi ini memiliki banyak manfaat kepada audiens, terutama pada mahasiswa yang ingin mempelajari analisis kualitatif senyawa anorganik.
Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.